Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang konduksi dua dimensi steady state, yaitu dengan pembahasan mengenai penyelesaian metode finite different equation. Nah, dari penjelasan video sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa metode FDE ini itu akan menghasilkan yang pertama adalah sebuah persamaan. Nah, persamaan ini itu adalah untuk masing-masing titik yang dicari nilai temperaturnya. Jadi setiap titik akan menghasilkan sebuah persamaan, ya. Seberapa banyak titik yang kita cari temperaturnya, sebesar itulah persamaan yang akan kita hasilkan. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua yaitu dari persamaan-persamaan tersebut, ya, kemudian bisa kita susun ke dalam sebuah matrik. Nah, matrik yang dihasilkan yaitu matrik bujur sangkar, yaitu antara jumlah baris dengan jumlah kolom itu sama. Nah, berapa n-nya ini itu tergantung berapa buah persamaan yang dihasilkan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada gambar ini. Itu adalah sebuah bidang atau dinding datar, di mana dinding datar itu kita bagi menjadi beberapa titik-titik atau elemen-elemen. Nah, pada gambar di sini kita lihat bahwa jarak antar titik searah dengan sumbu sumbu X itu adalah 0,1 meter, sedangkan jarak antar titik untuk sumbu Y itu juga sama, yaitu 0,1 meter. Berarti delta X dengan delta Y itu adalah sama, yaitu sebesar 0,1 meter. Nah, sesuai dengan hukum dari FDE untuk dua dimensi. Nah, untuk dapat menyelesaikan permasalahan pada dinding ini, maka kita membutuhkan dua kondisi batas, ya, dua kondisi batas untuk setiap sumbu, yaitu kondisi batas untuk X itu adalah seperti ini, sudah diketahui temperaturnya. Kemudian untuk sumbu Y juga sudah diketahui temperaturnya. Ya. Nah, dengan dua kondisi batas untuk masing-masing sumbu, maka kita bisa menyelesaikan persoalan untuk mencari temperatur atau distribusi temperatur pada titik yang lain. Nah, persamaan FDE yang kita dapatkan itu adalah bentuknya adalah seperti ini, ya, persamaannya. Nah, jika persamaan ini kita terapkan untuk mencari temperatur di titik 1, ya, maka persamaan ini itu akan menjadi seperti ini. Di sini kita lihat untuk titik 1 ini yang dipakai itu adalah titik tetangga sebelah kanannya, titik tetangga sebelah kirinya. Nah, kalau ini itu adalah titik 1 itu sendiri. Nah, untuk sumbu Y itu adalah yang dipakai untuk mencari persamaan temperatur titik 1 itu adalah temperatur untuk titik tetangga sebelah depannya, ya. Dan yang ini adalah
tetangga sebelah belakangnya. Oke, mari kita terapkan titik 1 ya. Untuk titik 1, tetangga sebelah kanannya itu adalah T2. Sedangkan tetangga sebelah kirinya itu adalah titik yang temperaturnya 120. Kemudian untuk sumbu Y yang dipakai, titiknya itu adalah titik tetangga sebelah depannya. Ya, sebelah depannya itu adalah titik yang nilai temperaturnya adalah 100 ini. Kemudian tetangga di belakangnya itu adalah titik 3. Ya, ini. Nah, jika kita selesaikan, maka susunan persamaannya itu akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita ulang menyusunnya secara teratur mulai dari titik 1 sampai titik 4, maka persamaan untuk temperatur untuk titik 1 itu adalah seperti ini ya. T1, T2, T3, T4. Karena di persamaan awalnya di sini tidak ada T4, maka konstanta dari T4 kita kasih angka 0. Nah, inilah persamaan akhir untuk titik 1. Nah, untuk titik berikutnya yaitu titik 2. Cara mencarinya sama ya dengan titik 1. Dengan demikian kita mendapatkan persamaan untuk titik 2 yaitu seperti ini. Ya. Tuh, ini adalah persamaannya ya. Kemudian kalau kita susun, maka persamaannya itu menjadi seperti ini. Kita susun T1, T2, T3, T4. Sekali lagi, karena tidak ada T3, maka di sini kita konstanta dari T3 kita cantumkan 0. Kemudian untuk titik 3, ya, untuk titik 3 maka persamaannya adalah seperti ini. Jadi titik 3 tetangga sebelah kirinya adalah 150, tetangga sebelah kanannya adalah T4, tetangga depannya adalah T1, tetangga belakangnya adalah 200. Ya, maka persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian kita susun rapi itu menjadi seperti ini. Nah, untuk titik terakhir yaitu titik 4 ya. Titik 4 persamaannya adalah seperti ini. Tetangga sebelah kirinya adalah titik 3. Tetangga sebelah kanannya adalah 150. Tetangga depannya adalah 2, kemudian tetangga belakangnya adalah 200, sehingga persamaannya akan seperti ini. Kemudian kita buat persamaan terakhir, nah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, dari 4 persamaan yang kita dapat, kemudian kita susun menjadi sebuah persamaan matriks. Nah, persamaan matriksnya itu akan berbentuk seperti ini. Ya. Ini persamaan matriksnya, ini konstanta dari masing-masing titik kita kumpulkan. Kemudian masing-masing titik juga kita kumpulkan, kemudian konstanta yang lainnya juga kita kumpulkan. Ya, tuh. Nah, ini adalah matriks dari keempat persamaan yang kita dapatkan dari FDE. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini kalau disederhanakan, kalau kita sebut ini adalah matriks A,
Ya, kemudian ini adalah matrik T, kemudian ini adalah matrik C. Maka matrik A kali matrik T itu sama dengan matrik C. Nah, untuk menyelesaikan persamaan matrik seperti ini, maka matrik A itu adalah konstanta dari masing-masing titik. Itu kita harus ubah menjadi matrik identitas. Dengan merubah matrik A menjadi matrik identitas, ya, maka kita akan mendapatkan suatu hukum matematika, yaitu sebuah matrik, dalam hal ini adalah matrik T, kalau dikalikan dengan matrik identitas, maka hasilnya adalah matrik T. Ya, matrik T. Nah, kalau kita terapkan pada persamaan matrik di sini, ya. Nah, matrik A ini kita rubah menjadi matrik identitas, ya, matrik identitas. Maka kalau kita selesaikan, maka hasilnya nanti akan tinggal kedua matriks ini. Ya, tuh. Ini bisa kita lihat bahwa untuk mendapatkan sebuah matrik identitas, maka matrik ini harus dikalikan dengan matrik inverse-nya. Ya, jadi matrik A dikalikan dengan matrik inverse dari A, maka menghasilkan matrik identitas. Nah, dengan demikian, kalau matrik A-nya dikalikan dengan matrik inverse A, maka untuk matrik C-nya juga harus dikalikan dengan matrik inverse dari matrik A. Ya, nah dengan demikian maka nanti ini akan menghasilkan matrik identitas setelah dikalikan dengan matrik inverse-nya, maka nanti tinggal matrik yang tinggal itu adalah matrik T dan matrik C. Tapi matrik C ini harus juga dikalikan dengan matrik inverse dari A tersebut. Ya, jadi itu. Jadi nanti akan tinggal persamaan, yaitu matrik T sama dengan matrik C dikalikan matrik inverse dari A. Nah, dengan persamaan akhir matrik tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai dari T1, T2, T3, dan T4. Nah, begitulah cara menyelesaikan sebuah persoalan yang menggunakan metode FDE. Nah, setelah kita mengetahui daripada temperatur masing-masing titik pada dinding datar tersebut, maka kita akan bisa mencari nilai perpindahan kalor konduksi antar elemen tiap titik tersebut. Ya, jadi T1, T2, T3, T4 sudah diketahui nilai-nilai temperaturnya, maka langkah selanjutnya adalah untuk mencari nilai laju perpindahan kalor konduksi antar elemen tiap titik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mari lihat gambar berikut. Nah, ini adalah titik yang ingin kita cari persamaan konduksinya, ya, persamaan konduksinya. Nah, maka elemennya itu adalah ini, garis putus-putusnya ini. Ya, garis putus-putusnya ini adalah elemen titik yang ingin kita cari
laju perpindahan kalor konduksinya. Kemudian ini adalah elemen tetangga di depannya. Ini adalah elemen dari titik di tetangga belakangnya. Begitu juga ini tetangga sebelah kirinya. Ini adalah tetangga sebelah kanannya. Ya. Nah, pada gambar ini itu diasumsikan bahwa temperatur dari titik M dan N ini itu adalah paling kecil atau paling rendah, sehingga akan terjadi perpindahan kalor konduksi dua dimensi dari tetangga-tetangga depan dan tetangga belakangnya, juga dari tetangga kiri dan tetangga kanannya. Ya, jadi ini. Nah, seberapa besar laju perpindahan kalor konduksi yang terjadi? Ya, bisa kita menggunakan persamaan seperti ini. Ya. Ini adalah laju perpindahan kalor konduksi dari tetangga sebelah kirinya menuju titik M dan N. Nah, besarnya berapa? Ya, sesuai dengan persamaan konduksi dari Fourier, yaitu K kali A delta T dibagi dengan L. Ya, jarak antar titik ini adalah delta X, maka L-nya itu sama dengan delta X. Maka temperaturnya, selisih temperaturnya itu adalah temperatur untuk titik tetangga sebelah kirinya, dan yang ini adalah titik M dan N. Kemudian luasannya itu adalah delta Y, ini dikalikan kedalamannya. Nah, di sini dianggap ditulis 1. Maka persamaannya adalah K kali delta Y kali 1 dikalikan delta temperatur dibagi dengan L atau delta X. Itu adalah laju konduksi searah dengan sumbu X. Nah, sekarang kalau searah dengan sumbu Y, maka persamaannya adalah seperti ini. Ya, sama saja. Nah, di sini yang dituliskan itu adalah perpindahan kalor konduksi dari tetangga sebelah belakangnya menuju ke titik M dan N. Ya, persamaannya sama, yaitu K kali A delta T dibagi dengan L atau jarak titik tersebut. Karena searah dengan sumbu Y, maka ini jaraknya adalah delta Y. Ya, ini temperatur tetangga sebelah belakangnya, ini adalah temperatur titik M dan N. Luasannya tentu ini adalah delta X dikalikan kedalamannya, ya, kedalamannya yang menembus layar. Ya, nih. Nah, dianggap kedalamannya itu dianggap tetap 1. Sehingga persamaannya adalah K kali delta X kali 1 kali delta T dikali dengan delta Y. Nah, itulah persamaan laju perpindahan kalor konduksi antar elemen dengan menggunakan metode FDE.